Bapak Naraya Rahadian Budiono, MPD, selaku pembicara hari ini. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati pula Ibu Evi Tahani, selaku pembicara yang nanti akan ikut bergabung. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Fatwa, Bu Nia, serta guru-guru lain yang ikut bergabung dalam acara pagi hari ini. Tak lupa yang saya banggakan, siswa-siswa SKS kelas 7G dan kelas 9G. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar, sama-sama belajar tentang karir secara lebih spesifik lagi, secara lebih akurat lagi dari ahlinya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bu Fitri untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah kepada siswa-siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Naraya Rahadian Budiono SPD MPD dan Ibu Evita Hanik Pangaribowo selaku narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Ibu Fatwa Ika Widarti selaku Wakil Kurikulum, Bapak Ibu Guru serta anak-anak kelas SKS pola 4 semester. Marilah yang pertama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan seminar psikologi dan motivasi belajar. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW hingga akhir zaman nanti. Bu Fitri, mohon maaf saya tidak bisa keras-keras karena saya ada. Halo? Iya Bu. Bu Fitri? Iya Pak. Saya nggak bisa keras-keras karena di satu ruangan yang banyak orang gitu. Jadi intinya terima kasih kepada Pak Naraya dan Ibu Evi yang telah berkenan untuk direpoti dalam rangka memberikan motivasi hasanah wawasan kepada anak-anak kami di kelas 7 SKS. 7 dan kelas 9 SKS, pola 4. Dan untuk anak-anakku, semoga kegiatan ini bermanfaat, bisa menambah semangat, kemudian strategi belajar yang efektif di masa pandemi, dan belajar di program pola 4 semester ini. Tentu kalian harus mengerahkan segala daya, effort yang lebih kuat dari biasanya, lebih besar, karena belajar di pola 4 tentu punya beban yang berbeda dengan pola 6. Oleh karena itu, anak-anakku, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga dapat mengambil manfaatnya. Kemudian secara mental kalian siap untuk lulus. Dan bagi anak-anak yang level kelas 7 SKS, semoga bisa menjalani, meniru kakak-kakak kelasnya yang akan lulus pada tahun ini. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan ini yang sangat bermanfaat. Pak Naraya, terima kasih Pak Naraya. Halo? Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih kembali atas kepercayaannya. Salam buat Bu Erni ya. Baik, nanti kami sampaikan. Ya. Gitu aja Bu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung telah berkenan memberikan sambutannya walaupun di tengah kesibukan dan lokasi yang sepertinya kurang memadai seperti yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih sekali lagi. Kita langsung saja ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya ya ini kita akan menyimak penyampaian materi dari Bapak Naraya. Silakan teman-teman dari kelas 7G dan kelas 9G, teman-teman SKS untuk bisa menyimak dengan
semaksimal mungkin. Jika ada pertanyaan silakan bisa dicantumkan nanti di kolom komentar. Tapi sebelum itu, Ibu akan mempersilahkan Ibu guru kita yang satu lagi, guru BK kita satu lagi, ada Bu Arintia, untuk bisa bergabung dengan kita semua sebagai moderator. Halo Bu Arin, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Bu Fitri, terima kasih. Halo. Oke, sepertinya sudah bisa saya serahkan untuk bisa dipandu oleh Bu Arin. Oke. Baik. Silakan Bu Arin. Terima kasih Bu Fitri sebagai MC yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan serangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Nah, tadi sudah disampaikan, saya ulangi kembali, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, Wakapurikulum, SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta, dan terkhusus selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Nararia yang hari ini akan memberikan materi untuk kita semua. Nah, langsung saja anak-anakku, kelas akselerasi ini adalah kelas istimewa, terutama di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta ini, di mana kalian memiliki kesempatan hanya bersekolah selama 22 tahun, maksud Bu Arin, 2 tahun untuk menyelesaikan kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMP. Nah, lalu bagaimana sih Bu untuk selanjutnya, untuk perencanaan karir dan mempersiapkan masa depan saya setelah lulus SMP? Nah, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi tentang karir dan bagaimana kalian mempersiapkan masa depan kalian yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Nararia Rahadian Budiono. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Nararia lahir di Banjar Patroman 32 tahun yang lalu pada 31 Agustus 1988, merupakan alumni SDN 7 Banjar, kemudian alumni SMP 1 Pataruman, alumni SMA N1 Banjar, dan menyelesaikan gelar sarjana bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta, dan menyelesaikan gelar Magister Bimbingan dan Konseling di UNES Semarang. Dan beliau merupakan CEO dan founder konsultasikarir.com, website tentang informasi dan strategi perencanaan karir, menjadi dosen di Universitas Teknologi Yogyakarta sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan aktif menjadi narasumber atau trainer di lebih dari 80 kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dan bidang keahlian pendidikan, pendidikan karakter, perencanaan dan pengembangan karir, public speaking, parenting, motivation training, organisasi and team building, leadership, psikologi pendidikan, dan psikologi perkembangan, baik secara online maupun tatap muka. Wah, luar biasa sekali bukan anak-anakku? Hari ini pembicara kita yang pertama. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita persilahkan Bapak Nararia Rahadian Budiono untuk menyampaikan materinya. Monggo, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Arin. Aduh, saya surprise Ibu karena diundang oleh Al-Azhar yang selalu kece di setiap waktu. Yang terhormat Bapak Agung Widiantoro selaku Kepala SMP 26 Al-Azhar Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru di lingkungan SMP 26 Al-Azhar Yogyakarta. Dan halo adik-adikku dari SMP 26 Al-Azhar Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan walaupun dengan kondisi yang serba terbatas seperti ini begitu, tapi mudah-mudahan mengurangi kualitas kita dalam hal berikhtiar ya untuk bisa terus belajar, untuk terus bisa merencanakan karir. Surprise saya yang kedua adalah dari prolog sampai dengan sekarang Bu Arin dan Bapak Ibu yang lainnya, betul expertise saya di bidang karir, kemudian kemarin yang di request adalah strategi belajar efektif begitu. Wah,
Ini kita mau bicara strategi belajar atau mau bicara karir nih? Tapi nggak ada masalah sih sebetulnya, karena pada prinsipnya teman-teman, tadi semoga ketika menyebutkan angka 32 teman-teman pas lagi agak-agak ngantuk gitu ya. Betul, saya lahir 1988, tapi berarti sekarang usia saya 19 lah ya. Makanya saya mungkin akan memanggil teman-teman dengan teman-teman saja gitu ya. Karena kalau saya panggil dengan anak-anak, anak saya masih usianya 6 tahun. Jadi dan gini, mungkin saya membuka dulu dengan gambaran bahwa ketika kita berbicara karir, maka aspek yang lain Bu Arin tahu persis kalau misalnya teman-teman bimbingan dan pasti. Kita punya 4 bidang gitu ya dalam kehidupan kita. Ada pribadi, sosial, belajar, dan karir gitu. Ketika kita berbicara karir, automatically bidang yang lain itu pasti terangkul, pasti terangkum gitu. Kalau misalnya kita berbicara karir, maka aspek-aspek personality-nya, kepribadiannya, bagaimana kita teman-teman juga harus memiliki rasa percaya diri, kemudian berbagai soft skill yang dimiliki juga harus terpenuhi begitu. Ketika kita berbicara karir ya, kemudian tidak mungkin juga untuk meraih karir kita berdiri sendiri. Maka kita juga perlu ada kemampuan sosialisasi, membangun networking, jejaring, dan sebagainya. Untuk mencapai karir itu kita melalui berbagai macam proses belajar begitu. Baik di lingkungan formal, informal maupun non formal, di lingkungan sekolah, masyarakat, teman-teman bermain atau keluarga gitu ya. Jadi asik sebetulnya karena ya mau kemanapun kita pada pagi hari ini, apakah itu strategi belajar atau apapun itu nanti akan arahnya ke karir. Tapi nggak ada masalah, mungkin slide-nya akan didominasi Bapak Ibu, teman-teman dengan tips dan trik. Karena kan Bu Arin ini kelas SKS itu berarti kelas akselerasi, betul ya? Oke, kelas SKS, kelas A. Karena pemahaman saya mengenai SKS kalau di kampus itu kan sistem kredit semester, tapi sama mungkin ya? Sistem kredit semester, betul ya? Ya, ini jadi kelas SKS itu kalau bahasa lamanya itu akselerasi. Akselerasi, oke. Oh, sekarang diganti dengan SKS gitu ya? Oke, baik. Ini kayak acara program TV di Trans 7 setiap puasa ya, SKS gitu. Baik, baik, tanpa berlama-lama deh. Mohon izin Bu Arin, Bapak Ibu dan teman-teman. Halo? Udah pada bangun kan? Udah pada mandi kan? Teman-teman, oh iya, teman-teman boleh panggil saya dengan Pak Arya aja. Jangan ditambahi Arya Saloka, walaupun gantengnya mirip-mirip lah ya. Wah, ini ibu-ibu di Al-Azhar ini langsung, Aldebaran gitu. Enggak, Arya aja gitu. Jangan juga ditambahi Arya Wiguna, karena nanti saya jadi musuhnya yang subur nanti. Dan mohon maaf sekali sebelumnya, jadi gini, Ibu, Bapak, dan teman-teman, jadi kamera saya tuh ada lebih atas gitu, webcam saya tuh ada lebih di atas dari laptop saya, banyak nunduknya. Mohon maaf ya, saya menggunakan Droid Cam. Baik. Ya, ini dia. Yes, baik. Jadi kan gini teman-teman, Al-Azhar ya, kalau tadi Bapak Kepala kemudian menyebutkan ada tuntutan spesial gitu ya untuk teman-teman di sini. Ada 7G dan 9G karena kelas 8-nya nggak ada, lompat begitu ya. Wow, lompat ya. Kemudian tapi mungkin saya boleh kalau misalnya memberikan sedikit advice untuk teman-teman bahwa kemudian jangan menerjemahkan tuntutan itu menjadi sebuah beban gitu ya. Bahwa anggaplah teman-teman mendapatkan gift, anggaplah teman-teman mendapatkan satu anugerah, satu kepercayaan untuk bisa lebih cepat gitu. Karena pada prinsipnya memang manusia yang hidup di kehidupan ini, yang hidup di dunia ini, ada yang dianugerahi bisa berjalan dan ada yang dianugerahi bisa berjalan lambat. Maka secara secara anugerah begitu teman-teman dianugerahi untuk barangkali bisa dipercaya, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjalan cepat begitu. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman hanya berfokus pada waduh, wah bebannya luar biasa nih gitu, tuntutannya luar biasa nih gitu. Ya pada akhirnya anugerah itu tidak akan bisa dirasakan gitu ya. Nah, makanya sekarang di sini Pak Arya akan coba sharing dengan teman-teman deh gitu ya, sharing dengan teman-teman gimana sih strategi belajar yang pada akhirnya nanti bisa mencapai ekspektasi atau harapan-harapan karir dari teman-teman itu sendiri.
Sedikit cerita sih, dulu Pak Arya juga waktu SMP dimasukin, dulu sih belum ada ya istilah waktu zaman Pak Arya SMP begitu, terutama di kotanya Pak Arya tadi di Banjar Patroman ya, kota Banjar Patroman Jawa Barat. Mungkin teman-teman yang sedang ditemani ayah bunda gitu ya di rumah sekarang lagi menyaksikan kita pagi hari ini, ada juga yang berasal dari Jawa Barat gitu. Dulu belum terlalu familiar ya dengan istilah akselerasi, kemudian istilah sekolah nasional berbasis nasional gitu ya. Dulu hanya ada kelas unggulan gitu ya istilahnya. Nah, baru masuk SMA, saya masuk SMA, Pak Arya masuk SMA, baru deh dikenalin konsep-konsep sekolah nasional bertaraf internasional gitu dan seterusnya. Nah, SMP dulu Pak Arya dimasukin ke kelas unggulan ceritanya. Oh, luar biasa loh Pak Arya masuk kelas unggulan. Jadi dari 32 siswa itu Pak Arya ranking 30. Ya, ya artinya ya apapun ya artinya ya kita sudah berusaha sedemikian rupa tapi kan luar biasa, kompetitornya luar biasa. Tapi Pak Arya kemudian tidak menyerah begitu saja. SMA kemudian dipaksa untuk masuk kembali ke ada namanya SNBI, bertaraf internasional gitu. Ya Pak Arya pikir bahwa beban sih sebetulnya waktu itu gitu ya, bahwa kemudian ada tuntutan itu dari Bapak Ibu guru, pelajarannya dipadatkan, banyak yang dipadatkan, kita menerapkan konsep English Day gitu, karena memang bertaraf internasional ya, jadi memang Bapak Ibu guru pun saya percaya betul gitu ketika masuk ke kelas internasional seperti itu juga sedikit beban juga sih ini kalau misalnya Bapak Ibu guru di sini mau curhat juga boleh loh. Sedikit beban juga ketika masuk kelas internasional, mau nggak mau prolognya itu harus menggunakan bahasa Inggris kan gitu. Jadi saya pikir, Bapak Ibu gurunya juga sedikit deg-degan nih ketika ngomong bahasa Inggris, ya udah oke aja, santuy aja gitu kan. Nah, waktu itu juga Pak Arya seperti itu gitu. Tapi Pak Arya berpikir bahwa ya apa yang didapat sama Pak Arya kalau misalnya Pak Arya hanya terlarut-larut dalam beban, kemudian dalam stres itu, bertaraf internasional, tuntutannya banyak, nggak usah lah kayak gitu, ya udah kita jalani aja, kita nikmati aja setiap prosesnya. Oke, baik. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita coba untuk mengajak mindset teman-teman bahwa gimana sih menggeser paradigma atau mindset kita tentang belajar itu yang tadinya sebagai sebuah keharusan atau tuntutan gitu atau kewajiban deh gitu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Bedakan gini deh, saya Pak Arya analogikan gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bicara soal makan deh sekarang, apakah makan itu sebagai satu kewajiban atau sebagai satu kebutuhan gitu? Kalau sebagai satu kewajiban, artinya berarti kalau misalnya teman-teman nggak makan juga nggak apa-apa kan. Tapi masalahnya adalah tubuh teman-teman memerlukan makanan itu, asupan berbagai nutrisi, karbohidrat dan sebagainya kan, yang pada akhirnya menempatkan makanan atau aktivitas makan itu sebagai satu kebutuhan. Nah, gimana juga belajar yang pada akhirnya yang tadinya dalam mindset kita, dalam benak kita, kan saya dituntut, kan saya usianya adalah usia pelajar, kan ayah bunda saya nyuruh saya sekolah, kan suruh untuk bisa selesai lebih cepat, kan saya kelas SKS, kan saya dan sebagainya. Nah, ketika informasi-informasi itu kita tangkap dan kita jadikan itu sebagai satu kewajiban, keharusan, nah pada akhirnya kan kebanyakan kita loh ya, kebanyakan walaupun sebagian enggak gitu. Tapi kebanyakan kita menempatkan posisi kewajiban, keharusan dan tuntutan itu sebagai sebuah beban gitu. Kalau mau jujur, kalau sholat kita wajibkan, gitu, kadang-kadang sholat tuh jadi beban loh. Subuh-subuh harus bangun gitu ya. Harus kemudian beribadah itu menjadi beban karena itu menjadi suatu kewajiban gitu. Karena harus memaksakan diri meluangkan waktu di tengah di tengah kecapean kita, di tengah kesibukan kita, kelelahan kita dan sebagainya. Nah, makanya kita belajar yuk sama-sama gimana kemudian ibadah, sholat, ngaji gitu ya, menjadi satu kebutuhan gitu. Kalau misalnya nggak melakukan itu, kayak ada yang kurang, kayak ada yang pegel-pegel gitu badannya, kayak ada yang nggak sehat dalam hidup kita, baik secara fisik maupun jasmani maupun rohani gitu. Ya, dan kalau disebut apa itu belajar, ada beberapa kata kunci teman-teman. Oh iya, Bapak Ibu, Bu Arin, dan teman-teman kalau misalnya nanti di perjalanan ternyata ada sinyalnya Pak Arya ada lag, ternyata putus-putus, boleh mungkin Bu Arin sambil ngasih tahu aja ya, Bu Arin ya, atau di chat gitu ya Bu Arin ya. Iya, boleh Bapak. Ya, oke. Sejauh ini oke ya?
Ya, lancar. Alhamdulillah. Oke, karena biasanya kalau mendung kayak gini, biasanya apa namanya gangguannya suka banyak nih, gangguan yang tidak tampak. Baik, jadi gini, kalau bicara soal belajar, jelas di situ ada kata kunci yang namanya proses kan atau aktivitas gitu. Dan ada proses perubahan yang konotasinya tuh positif gitu. Nah, kita nggak bisa nyebut itu belajar kalau pada akhirnya baik secara pikiran, baik secara pengetahuan, baik secara sikap, kemudian perasaan teman-teman jadi menjadi orang yang berburuk sangka, menjadi orang yang kemudian berperilaku nggak bagus, menjadi orang yang gampang emosian, gampang temperamen, arogan dan sebagainya, berarti teman-teman tidak sedang melakukan proses belajar karena definisi dari belajar itu sendiri berubah ke arah yang positif kan gitu ya, berubah ke arah yang positif. Jadi salah tuh kalau misalnya ada kalimat gini, kamu belajar ke dia, jadi kamu berperilaku jelek. Enggak, kalau misalnya sesuatu hal yang nggak bagus itu memang nggak bisa kita sebut sebagai sebuah proses belajar gitu karena itu nggak definisinya nggak ke sana gitu. Jadi baik secara keterampilan maupun secara sikap pasti positif. Nah sekarang pasti deh Bu Arin mungkin ya Bapak Ibu BK yang lain mungkin atau Bapak Ibu guru yang lain pasti pernah ya ngenalin ke teman-teman tentang sebenarnya kita tuh belajar tuh kayak gimana sih ininya karakteristiknya gimana sih gitu. Macem-macemnya tuh kayak apa sih? Saya tuh karakter orang yang auditory, visual, atau kinestetik nih. Saya tuh karakter orang yang seneng dengerin, atau seneng cuman ngeliat doang, atau seneng yang mempraktekkan gitu. Mana yang paling nyaman buat kita kan itu pertanyaannya gitu. Auditory, visual, dan kinestetik itu ini basic banget ketika belajar tentang uh, uh, apa gaya belajar saya gitu. Dan banyak juga dan pasti gini, belajar itu akan jadi kemudian efektif kalau misalnya memang ada perpaduan, entah itu auditory visual, audio visual gitu ya, artinya mendengarkan dan melihat gitu. Akhirnya teman-teman kan interestnya, kemudian teman-teman tertarik juga sama bagaimana media-media pembelajaran yang sifatnya itu emang bergerak kan gitu. Berarti itu audio visual gitu. Nggak cuma dengerin, tapi juga lihat gitu sesuatu hal penjelasan atau mungkin prakteknya dan sebagainya. Nah, ada juga yang nggak puas tuh kalau cuma ngelihat sama dengerin doang. Jadi saya harus praktekkan nih, saya harus bergerak, saya harus mencoba. Bener nggak sih apa yang disampaikan oleh materinya gitu dan sebagainya. Nah silahkan teman-teman, kira-kira di sini nih teman-teman nyamannya di mana? Tapi nggak cuma oke ya, ini tipe mendengar. Tipe mendengar tuh teman-teman ngerasa kalau misal efektif masuk pelajarannya, nyantol pelajarannya kalau misalnya teman-teman dengerin, oke? Dengerin rekaman, dengerin penjelasan dari guru gitu kan ada karakter-karakter siswa yang ketika Bu Arin jelasin di kelasnya terpesona gitu ya. Kemudian apa namanya ada yang udah ada yang ngerekam deh, ada yang ngerekam suara gurunya gitu ya, biar kemudian nanti di rumah di setel lagi, didengerin lagi gitu. Oke, kemudian ada mungkin teman-teman ada program hafalan Quran misalnya ya, dengerin terus tiap hari apa bacaan-bacaan Quran gitu. Dan itu cepat nyantolnya ya di memorinya teman-teman berarti emang teman-teman tipikalnya ada tipikal audit atau tipikal visual. Teman-teman punya eh, apa namanya punya kemampuan ketika teman-teman ngelihat langsung apa yang ditulis oleh gurunya, apa yang dicontohkan oleh gurunya, kemudian atau baca buku dan sebagainya, teks dan sebagainya berarti emang teman-teman kuat visual gitu. Kalau teman-teman nggak lihat, cuman dengar doang hilang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah lihat teksnya, teman-teman udah lihat rumusnya, teman-teman udah lihat contohnya dan sebagainya, teman-teman bakalan ngerti gambarnya, grafiknya, teman-teman bakalan ngerti. Nah, ini karakter orang yang visual ini mungkin kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih, baca seberapa banyak sih sekarang yang terpapar COVID di Indonesia gitu. Kemudian teman-teman lihat beritanya, lihat-lihat tayangannya di media sosial dan sebagainya, bentuknya tuh dalam bentuk grafik tuh. Baik diagram pie atau mungkin macam-macam lah ya, diagram batang dan sebagainya. Dan teman-teman lebih ngerti itu daripada kemudian dengerin berita di TV, dengerin berita di radio gitu. Teman-teman lebih ngerti ketika teman-teman baca grafis. Berarti karakternya emang visual banget gitu. Dan ada juga yang nah, ini memang nggak semua ya. Kita tahu betul bahwa nggak semua pelajaran kemudian bisa dikinestetikkan. Nggak semua pelajaran kemudian bisa dipraktekkan secara betul. Tapi kemudian teman-teman mencoba untuk memperagakan secara nonverbal, gitu. Jadi misalnya apa ya?
ini mau belajar tentang Pancasila nih atau kewarganegaraan nih ya, pengertian tentang toleransi misalnya, atau kemudian ada kalimat-kalimat menggunakan hati, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikir. Teman-teman di depan cermin sama di kamar teman-teman melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Berarti emang teman-teman karakteristik kinestetik gitu. Sebagian mata pelajaran yang lain nggak ada masalah, kayak biologi, mungkin kimia, fisika, dan sebagainya yang memang bisa dilakukan dengan riset, eksperimen, teman-teman bisa lakukan itu. Olahraga mungkin ya, teman-teman bisa lakukan itu. Gitu. Mencoba secara langsung, eksperimen, dan praktek. Tapi masalahnya adalah, gitu ya, kan nggak sesimpel itu. Bener nggak sih? Saya pengen denger dong suaranya kelas SKS. Bener nggak? Ternyata nggak sesimpel itu sih belajar gitu. Iya sih tahu. Bener nggak teman-teman? Benar. Bener ya? Ternyata, tapi nggak semudah itu loh Pak Arya. Tapi nggak serenyah itu loh belajar tuh gitu. Penuh dengan tantangan. Apa sih tantangannya gitu? Ya yang ngerasa males belajar pasti, cepet capek belajar, kemudian gampang ngantuk, kemudian ngerasa bosan ketika gurunya jelasin dan sebagainya gitu, atau suka nunda, banyak godaan ini pasti nih ya. Tiba-tiba lagi belajar, lagi asik-asiknya konsen-konsennya belajar, tiba-tiba teng 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 teng. Wih, suruh belanja nih apa nih, diskon apa nih gitu. Nah, ini ya godaan-godaan, atau mungkin teling bunyi, wih, dapat poin nih, dapat 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 diamond nih atau apaan sih kayak gitu misalnya. Nah, ini banyak godaan. Bener nggak? Bener nggak fenomena-fenomena yang tadi dirasakan sama teman-teman? Bener nggak teman-teman? Ketika belajar. Benar. Benar. Oke, benar gitu. Nah, ini jawab ini yang sambil rebahan gitu, generasi rebahan nih. Nah, ini dia, ini kita kan lagi belajar nih. Nah, tantangannya adalah banyak godaan, salah satunya adalah ketika kalian diminta untuk masuk kelas jam 7, bagaimanapun selimut dan bau ilernya bantal guling itu lebih menggoda daripada suara Bapak Ibu guru di Zoom. Ini juga godaan nih, ini juga tantangan nih. Kebetulan semester ini Pak Arya lagi ngajar, ada mata kuliah diagnosis kesulitan belajar, teman-teman. Kita lagi belajar tentang learning disorder, tentang apa sih sebenarnya gangguan-gangguan belajar tuh apa aja gitu. Kalau boleh jujur sih sebenarnya Pak Arya sendiri mungkin sedikit punya karakter disleksia ya. Jadi lompat-lompat kalau baca. Akhirnya kadang-kadang Pak Arya terlalu cepat bertanya, loh kok pengumuman tentang ini nggak ada sih gitu? Kok nggak bicara tentang ini? Ternyata ada, cuman kelewat gitu. Nah kalau buat teman-teman yang ngerasa kayak gitu, hati-hati tuh gitu. Jadi kayak Pak Arya. Anaknya Pak Arya nih ya, Pak Arya bisa mengindikasikan dia punya potensi disgrafia. Jadi dia itu kalau nulis A atau B sama D itu bisa kebalik gitu. Itu namanya disgrafia. Kalau misalnya buat teman-teman yang emang lemah banget di hitung-hitungan, namanya diskalkulia. Jadi asik sih kalau misalnya belajar tentang apa aja sih sebenarnya yang membuat kita terganggu dalam belajar gitu dan sebagainya. Tapi kita nggak fokus dulu ke situ ya teman-teman ya. Kita lagi nggak jelasin apa aja sih gangguan belajar. Karena percaya deh teman-teman dari SKS ini kan pasti udah selektif banget. Yang kayak gitu-gitu mungkin nggak jadi masalah lah buat teman-teman. Mungkin nggak ada nih buat teman-teman ya masalah-masalah kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Dan ini yang luar biasa nih. Ketika teman-teman kemudian ada satu challenge, Pak Arya lebih seneng sih nyebut bahwa kalau diminta kalian untuk bisa selesai enggak 3 tahun, 4 semester doang nih di SMP, artinya habis ini kemudian masuk SMA, Pak Arya lebih seneng menyebutnya ini bukan sebagai satu beban ya, tapi ini sebagai satu challenge, tantangan gitu. Buat Bapak Ibu guru seneng nonton Bollywood nih pasti kenal banget sama tokoh yang namanya Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan tuh bilang kayak gini, perubahan itu alam kehidupan. Jadi dalam hidup ini tuh berubah itu pasti alami, mau secara fisik, mau secara kehidupan. Ini kan alam aja udah berubah nih ya. Secara fisik teman-teman bertumbuh, berkembang lebih gede gitu, menjadi lebih besar secara jasmani gitu. Dan secara rohani pun teman-teman akan berkembang, mental age-nya lebih dewasa dan sebagainya. Artinya perubahan itu pasti alami gitu. Sementara kalau bicara perubahan itu alami. Tapi kalau bicara tantangan itu adalah bicara tentang masa depan gitu. Jadi berbahagialah teman-teman ketika teman-teman dihadapkan dengan banyak tantangan. Salah satunya adalah ketika teman-teman masuk ke kelas SKS ini. Diminta atau ekspektasinya atau harapannya adalah diminta untuk bisa selesai cepat. Ya. Terus Oke,
tantangan adalah masa depan. Amitabh Bachchan bilang kayak gini, kalau bisa itu semua tantangan tuh dihadapin aja gitu. Jadi challenge the change gitu. Oke? Challenge the change. Kalau bisa tantang aja tuh setiap perubahan yang ada, ya. Not change the challenge. Bukan merubah tantangan yang ada. Bukan merubah tantangan yang ada. Kadang-kadang kita kayak gini, ketika ngadepin tantangan, kita ingin mencoba untuk mensiasati tantangan itu. Gimana caranya supaya tantangan itu berubah? Gimana supaya tantangan itu dibikin ringan. Akhirnya kita bikin triki-triki yang agak licik-licik dikit gitu. Nah, ini nyontek, bikin contekan dan sebagainya. Hati-hati teman-teman. Ya sekarang memang udah nggak ada ujian nasional sih. Tapi dulu nih ya, 2015 Google itu merilis kata pencarian di Google, katanya buat siswa, buat pelajar nih ya, kata pencarian tertinggi di Google di Indonesia sekitar kisaran bulan Mei, Juni, Juli adalah bagaimana cara buat contekan yang efektif dan efisien. Wow. Saya percaya sekarang 2021 mental teman-teman nggak kayak gitu. Gimana caranya bikin contekan yang efektif dan efisien. Kemudian itu survei tertinggi, itu Google kata pencarian tertinggi. Kemudian survei selanjutnya Google bilang kayak gini, apa namanya, katanya yang paling banyak bikin contekan ketika dia ujian nasional adalah siswa putri katanya. Cewek-cewek ini bikin contekan, berarti selama cowok nih nggak pernah bikin contekan gitu. Jangan selesai, jangan bahagia dulu nih, karena belum selesai. Karena survei selanjutnya mengatakan bahwa siswa laki-laki tinggal memilih kepada siswa perempuan. Berarti kan ini usaha perempuan mending lah ya, ada lah ya, hati-hati ketika bikin contekan. Nanti kan udah ulangan harian, ada ujian tengah semester dan sebagainya, jangan deh. Jangan coba-coba bikin contekan. Kalau kamu bikin contekan di kertas nih, nanti gurunya menyita contekan kamu, kemudian dimasukin ke plastik, kemudian di staples bareng sama lembar jawab kamu, biar tahu bahwa kamu itu emang tukang nyontek nih, buktinya nih. Gitu. Kalau contekannya berbentuk kertas. Kalau bentuk HP, HP-nya yang disita, di staples sama lembar jawabannya. Hati-hati, jangan bikin contekan di paha, nanti di staples dan dikumpulkan sama lembar jawabannya. Hati-hati ya. Oke, baik. Kemudian, ini. Efektif itu apa sih? Jadi kalau bilang kata efektif berarti dia tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Nah, berarti belajar efektif itu adalah bagaimana usaha sama proses kita yang pada akhirnya tepat sasaran gitu. Sesuai dengan harapan kita dalam hal belajar gitu. Kita belajar mau ngapain sih tujuan gitu. Kalau misalnya memang tujuan atau harapan dari belajar itu bisa tercapai, berarti itu namanya belajar efektif. Terus gimana nih Pak Arya? Caranya belajar efektif gimana? Ada beberapa hal yang mau Pak Arya rekomendasikan ke teman-teman. Jadi yang pertama, halo 7G dan 9G. Siapa di sini yang suka main game? Suaranya aja, saya gitu. Yuk. Siapa yang suka main? Mau online kayak, mau offline kayak? Jujur aja. Yuk, pengen denger dong suaranya dong. Halo gamers. Yuk. Wih, ada? Nah ini bersuara nih. Halo, mana anak-anak yang suka main game? Ya, yang suka main game. Ayo, siapa? Wih, nggak ada yang ngaku ternyata Bu Arin, Bu Fitri, Bu Nia. Padahal akunnya 5, akun game online-nya 5. Baik, di sini gini teman-teman. Buat teman-teman yang suka main game, coba deh tempatin gimana teman-teman sukanya belajar itu kayak main game. Wah, Pak Arya bercanda nih, enak aja. Gimana bisa nyamain main game sama belajar gitu. Ini kan satu hal yang berbeda banget, 180 derajat berbeda. Rasanya beda banget gitu. Oke, kita coba buktikan ya. Jadi gini. Loh, halo, kok nggak jalan? Bentar. Ya, gimana caranya biar belajar itu semenyenangkan main game? Memang bisa ya, bisa banget gitu ya. Nah, saya kenalin ada satu istilah yang namanya long learning. Sebenarnya ini referensi dari 1%. Kalau misalnya teman-teman suka nyimak video-video dari 1%. Jadi gini, kalau main game itu kan teman-teman mau milih game macam-macam nih, ada game Tetris, ada game ular, game balapan, macam-macam gitu. Emang teman-teman kan pilih game itu. Itu adalah berasal dari kemauan teman-teman sendiri. Dan melakukan itu, ya teman-teman senang melakukan itu. Nah, bisa nggak kalau misalnya belajar juga kayak gitu? Oke deh, kita tahu teman-teman sekarang ada berapa mata pelajaran sih? Katakanlah ada 20 mata pelajaran. Bu Arin, kira-kira kalau
SMP itu ada berapa mata pelajaran ya? Atau Bu Fatwa, Ibu Wakakurikulum tadi saya. Ada 14, Pak. Oh, jadi satu semester ada 14 mata pelajaran. Wow, 14 mata pelajaran. Pak Arya di kampus saat ini satu semester ini ngajar sekitar ada 24 SKS, ada sekitar ada sekitar cuman 5 mata kuliah, 5 mata kuliah. Dan itu ketemu tiap minggu itu. Teman-teman 14 mata pelajaran. Nggak heran kalau misalnya kemudian teman-teman, waduh, ternyata nggak banyak ya poin yang bisa saya dapetin dari pelajaran A, nggak banyak poin yang bisa saya dapetin dari pelajaran B, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang gini, bisa nggak kalau kita mulai belajar dari pelajaran yang kita senengin dulu, gitu. Dan pelajaran yang kita senengin dulu, bisa nggak kita mulai dari materi yang paling jadi favorit buat kita? Seperti teman-teman memilih game yang teman-teman senengin. Seperti teman-teman memilih game yang emang teman-teman favoritin. Jadi, coba deh, kita mulai dengan belajar dari pelajaran-pelajaran atau materi yang emang teman-teman pengen pelajari atau teman-teman sukai. Dan ketika teman-teman melakukannya, teman-teman lakukan dengan sengaja, karena ada rasa curiosity, karena ada rasa penasaran, dan emang happy di situ ngelakuinnya, enjoy ngelakuinnya gitu. Nggak ada paksaan, nggak ada tuntutan. Sekarang buang jauh-jauh dulu, oke? Buang jauh-jauh dulu pikiran-pikiran tentang beban bahwa teman-teman dituntut harus selesai cepat, teman-teman dituntut harus punya nilai yang bagus, teman-teman dituntut harus punya perbedaan yang lebih baik dari di luar kelas SKS, di luar pola SKS, dan buang jauh-jauh dulu pikiran-pikiran kayak gitu, buang jauh-jauh dulu, oke? Lifelong learning itu tidak merekomendasikan teman-teman untuk kemudian memikirkan hal-hal yang emang bakalan jadi beban buat teman-teman. Lebih baik mikirkan dulu, investasikan energi sama waktu teman-teman untuk memikirkan hal-hal yang akan buat teman-teman. Bukan justru untuk hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan menjadi beban buat teman-teman. Oke. Nah, mudah-mudahan videonya nggak nge-lag ya, tapi Pak Arya mau setel satu video. Jadi, ada satu video bernama Monkey Business Illusion. Mungkin beberapa teman-teman, Bapak Ibu Guru pernah menyaksikan video ini. Buat yang pernah, berarti keep silent aja. Bagi yang belum pernah, tolong simak baik-baik. Jadi di sini Pak Arya mau ngasih challenge nih. Jadi di sini ada 2 tim basket, teman-teman. Yang satu pakai pakaian hitam, yang satu pakai pakaian putih. Pak Arya, teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang silahkan, oke. Ini tantangan nih buat Pak Arya nih. Ini hadiahnya nanti Honda Brio dalam bentuk brosur ya. Nah ini Pak Arya mau challenge teman-teman. Hitung berapa kali yang tim putih ini passing the ball. Jadi mengoper bolanya tuh berapa kali. Tolong hitung. Oke, sudah siap teman-teman, Bapak Ibu untuk menyaksikan videonya? Sudah. Siap. Sudah, alright. Oke, baik. Kita mulai ya. Okay, count how many times the players wearing white pass the ball. Jadi yang pakai kaos putih, yang putih pass the ball. Oke. Boleh, siapa dulu yang mau jawab? Mulai dari Bu Arin dulu boleh, Bu Fitri dulu, Bu, atau teman-teman dulu boleh, silahkan. Berapa kali tim putih melempar atau mengoper bolanya? 16. Ada siapa? Kalau saya ngitungnya 12. Kalau anak-anak mungkin bisa lewat kolom chat, nak. Nanti Bu Arin bacakan. Oke. Bu Arin 12. Ya. Bu Arin 12. Yang lain? Ada yang 16, Pak Arya. Ada yang 16. Oke. 12. Ada 12 juga. Oke, 12 pertama, 16 pertama, oke. Ada yang lebih dari 16, ada yang lebih dari 16. Oke, berarti pilihannya hanya 12 dan 16. Teman-teman yang lain, ada yang ngitung nggak? Atau siapa yang nggak ngitung?
Ada yang 14 Pak Arya. Ada yang 14. Ada Oke. 13. Oke, 13. Ada 13, 12, 13, 14, 16, 15 mungkin ada nggak? Atau 17 ada nggak? Oke. Videonya satu loh. Tapi kok bisa beda-beda ya variasi jawabannya ya? Kok bisa ya? Ini Bu Arin 12 nih. Yang lain ada yang 13, 14. Oke, kita coba lihat ya. Berapa jawaban yang benar? Oke. Sekarang Bu Arin, mohon maaf Bu Arin, Anda belum beruntung. Jadi gimana nih Honda Brio-nya nih? Nggak usah dulu ya Bu Arin ya? Iya nih belum rezeki ini berarti. Belum rezeki ya? Baik, oke. Dapat brosurnya. Udah brosur. Teman-teman yang jawab 16, selamat. Tapi sebenarnya Pak Arya bukan soal 16, 12, 13, 14-nya. Oke, karena ini mungkin ada gangguan video, gangguan jaringan dan sebagainya mungkin gitu. Tapi sekarang Pak Arya mau tanya. Sekarang boleh deh teman-teman nyalain mic-nya boleh. Pak Arya mau tanya, apakah teman-teman melihat ketika proses saling melempar bola, itu teman-teman melihat ada gorila masuk ke tengah-tengah arena? Iya. Oke. Ada yang lihat? Sekarang Pak Arya tanya, ada yang nggak lihat? Saya nggak lihat Pak, gitu jawab aja. Saya nggak lihat gitu. Saya nggak lihat. Nggak lihat, Nasya nggak lihat. Nggak lihat. Oke, nggak lihat ya? Nggak lihat ada gorila ya? Bu Arin lihat nggak Bu Arin? Lihat, saya lihat. Lihat. Sekarang saya tanya lagi. Lihat nggak kalau layar di belakang stage, Bu Arin lihat nggak kalau itu berubah warna? Saya nggak lihat itu. Nggak lihat. Teman-teman, ada yang nggak lihat? Saya tidak lihat, Pak. Nabil nggak lihat. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Ada yang sadar nggak kalau salah satu atau nanti deh kita coba. Ada satu challenge aja, satu tantangan lagi. Baik, kita lihat ya. Di spot gorila atau enggak? Oke, sebagian orang nggak lihat tuh karena saking konsentrasinya ngitung berapa kali tim putih ngelempar bola gitu ya. Oke, jadi dia bilang gini, kalau misalnya pun lihat, kan tadi Bu Arin lihat gorila nih. Bu Arin lihat gorila. Akhirnya hitung-hitungannya salah kan? Konsentrasinya kepecah tuh. Ya. Buat teman-teman yang hitungannya benar, buat teman-teman yang hitungannya benar ya mungkin juga bisa juga sih nggak lihat gorila gitu ya karena saking fokusnya sama yang baju putih ini per bola gitu. Kita lihat. Nah tuh. Oke. Gorila lewat. Oke. Sekarang sampai sini dulu. Teman-teman, Bapak, Ibu, ada yang menyadari nggak pada saat gorila lewat, layarnya berubah? Kita lihat ya, kita ulangi ya. Nih, layar kan dari merah nih, gorila lewat, dan berubah jadi kuning. Berubah jadi orange. Oke, selain itu, apakah teman-teman ngelihat bahwa ketika mereka saling mengoper bola, lihat ya, kita putar ulang ya. Loh, kok tim hitamnya jadi cuma 2 orang? Yang satu kemana ya? Padahal tadi kan 3-3 nih, 3 on 3 nih. Oke, the player on black team leaving the game. Salah satu pemain hitam itu meninggalkan lokasi. Nah, nih, ini kan 3-3 nih. Satu orang keluar, layar berubah, dan gorila lewat. Oke.
Yes, ya. Baik, itu dia teman-teman. Ini satu ice break aja buat teman-teman. Bahwa ternyata ketika kita fokus pada satu hal, ketika kita fokus pada satu pekerjaan, ternyata kita berpotensi untuk tidak fokus pada pekerjaan yang lain. Nah, nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah. Karena memang kemudian memang kapasitas otak kita emang macam-macam gitu ya. Kapasitas otak kita itu emang beda-beda gitu. Memang ada yang kemudian bisa multitasking dan multithinking, tapi ada yang memang kalau udah fokus banget dan itu excellent hasilnya gitu. Ya, ini yang terjadi juga ketika Monkey Business Illusion. Monkey Business Illusion ketika teman-teman memang instruksinya adalah coba hitung berapa kali tim putih ngelempar bola, ngoper bola. Ternyata teman-teman gak nyadar bahwa ternyata ada gorila masuk di tengahnya, layarnya berubah ganti warna, satu orang tim hitam keluar dari arena dan sebagainya. Oke? Teman-teman gak nyadar itu karena memang fokus teman-teman menghitung. Udah fokus menghitung aja masih ada yang salah ya. Udah nggak lihat gorilanya, udah nggak lihat warnanya berubah, udah nggak lihat satu tim hitam keluar, salah lagi hitung-hitungannya. Wow, perfect, sempurna. Ini belajar gitu ya. Inilah yang dinamakan belajar. Dan yang kedua, teman-teman, kalau misalnya tadi ada lifelong learning, coba teman-teman belajar menyukai dulu sebuah pelajaran, pilih satu pelajaran dan sebagainya. Di sini ada bagian dari lifelong learning sebenarnya, ada yang dinamakan dengan Super Mario Effect, yang dikenalkan sama ada satu engineer yang bernama Mark Rober. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu nggak sih games mungkin dulu sih berasal dari Nintendo sebenarnya, Nintendo kemudian beralih ke Sega, beralih ke PlayStation, terus sekarang di Android udah banyak bisa kita download tentang Super Mario Bros gitu, tentang Mario Bros itu game-game lama sebenarnya, tapi masih cukup populer saat ini gitu. Jadi Mark Rober tuh bilang kan Mario Bros tuh challenge-nya adalah gimana nyelamatin seorang princess gitu ya, seorang princess. Nah, teman-teman kan ketika mainin Mario gitu ya, ketika mainin game Mario tuh bakalan ngadepin banyak rintangan tuh. Ya nggak cuman game, nggak cuman Mario Bros sih, nggak cuman game Mario. Hampir semua game itu emang kemudian biar seru itu dipasangin macam-macam tantangan di situ. Yang Pak Arya tahu nih, tapi Pak Arya emang nggak update soal game ya, tapi yang Pak Arya tahu ada yang sekarang tuh ada yang baru-baru nih game developer bikin namanya Pocong Hunter macam-macam. Pocong itu lucu-lucu sih sebenarnya gamenya. Di situ banyak jebakan, di situ banyak rintangan gitu. Tapi kemudian Pak Arya nyoba main, ya emang Pak Arya fokus sama main game dan biar menang dan emang happy aja gitu. Pilih game Pocong Hunter, pilih game Mario Bros, Super Mario, bukan fokus ke rintangannya gitu. Nah, itu juga yang kita lakukan ketika kita belajar. Kalau kita belajar punya tujuan yang jelas, oke, tujuan main game adalah untuk senang gitu. Belajar juga tujuannya jelas. Punya tujuan yang jelas saat main game yaitu untuk menang, oke. Kemudian kita bakalan ngadepin rintangan-rintangan, tantangan gitu ya ketika main game. Nah, ketika gagal, apakah kemudian kita saya jadi orang yang gak berguna nih, saya orang yang emang useless nih, jadi nggak ada gunanya hidup di dunia ini karena kalah main kan nggak kayak gitu. Kemudian di shutdown dan sebagainya kan nggak kayak gitu. Yang ada kemudian game over, kemudian balik lagi ke level 1 kalau kita belum nyampe checkpoint misalnya nih, kita balik lagi ke level 1, kita coba lagi, dan ketika kita ngadepin lagi rintangan itu, apakah kita akan mencoba cara yang sama untuk bisa mendapatkan hasil yang beda? Tentu enggak dong, oke? Karena merasa menyenangkan sehingga menikmati setiap proses meskipun bentuknya adalah kegagalan, ya kita coba lagi gitu. Kurang ada rintangan, kita coba lagi, kita hadepin lagi. Jangan terlalu cepat-cepat. Oh, di sini ada rintangan, berarti kita harus hati-hati. Oh, di sini harus lompat. Oh, di sini harus nunduk gitu. Dan seterusnya, oke? Maka Einstein kan pernah bilang kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya kita mencoba sesuatu dengan cara, kita berkali-kali mencoba dengan cara yang sama dan kita mendapatkan hasil yang beda, itu satu hal yang nggak mungkin gitu. Ya, caranya sama terus dan kita gagal terus. Caranya sama, gagal, caranya sama, gagal, caranya sama, gagal. Kita coba terus dan kita mendapatkan expect the other result, itu nggak mungkin gitu. Maka kita harus coba cara yang beda, strategi yang beda. Ya begitu juga dengan belajar gitu. Kalau misalnya emang teman-teman ngerasa auditori itu nggak masuk gitu ya, nggak efektif buat belajar teman-teman, ya jangan coba auditori gitu. Jangan dipaksakan menggunakan auditori terus gitu. Gunakan visual gitu. Kalau ternyata gurunya memaksakan untuk auditori, pokoknya dengerin apa kata bapak, dengerin apa kata ibu gitu. Makanya kenapa teman-teman gini, ketika daring kayak gini, ketika Zoom kayak gini, teman-teman percaya deh, kalau misalnya ternyata teman-teman karakteristiknya adalah visual,
atau kinestetik, kemudian Zoom teman-teman hanya teman-teman matikan, atau enggak teman-teman lihat Bapak Ibu guru menyaksikan teman-teman nggak lihat Bapak Ibu guru menyaksikan di kamera seperti apa, aksi Bapak Ibu nggak teman-teman saksikan, teman-teman nggak bakalan masuk tuh pelajaran yang disampaikan sama Bapak Ibu guru. Karena tipikal teman-teman adalah visual. Tapi coba rasakan bedanya ketika teman-teman benar-benar nyimak dan liatin setiap gerakan, bahkan gerakan bibir yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di Zoom. Oke, jadi kan kebanyakan kita tahu lah ya akal-akal Abu Nawas gitu, Zoom-nya dinyalain, teman-teman sambil ngapain, sambil main game kayak atau apa gitu. Bapak Ibu guru nggak tahu kan teman-teman karena matiin kameranya dan sebagainya. Nah ini hati-hati teman-teman, karena kalau teman-teman tipikalnya visual, materi itu nggak bakalan masuk ya ke teman-teman gitu ya. Kemudian kita tidak akan mengulangi cara yang sama jika tahu itu akan gagal. Itu tadi kata Einstein bilang, kita nggak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama ketika kita menghadapi setiap kegagalan. Gitu. Nah, tujuan main game kalau kita samakan dengan belajar gitu. Bayangkan kalau belajar tujuannya emang untuk bisa, untuk menang gitu ya. Itu pasti semenyenangkan main game. Belajar itu semenyenangkan main game gitu. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman yang suka kayaknya tadi responnya berarti ini teman-teman SKS ini emang teman-teman yang mungkin semoga ya kalau tadi nggak pada jawab nih berarti emang teman-teman yang nggak suka main game nih. Wow, luar biasa, anak sekarang nggak suka main game kayaknya ada yang aneh ya gitu ya. Apakah kalau teman-teman nih main game kayak PUBG, kemudian COD, Call of Duty atau mungkin Mobile Legend, terus teman-teman yang terjadi ketika teman-teman main game dan disconnect, terus teman-teman diem aja. Saya pengen dong sekarang, pengen denger responnya dong teman-teman. Responnya teman-teman. Apa yang terjadi ketika main Mobile Legend, disconnect, dan teman-teman do nothing, nggak melakukan apa-apa. Pak Arya nggak tahu loh, Pak Arya tanya beneran, karena Pak Arya nggak main Mobile Legend. Pak Arya Pak Arya cuma main Counter Strike, itu pun offline. Tua banget ya, Counter Strike game tahun berapa tuh? Oke, teman-teman, yuk. Apa yang terjadi? Pak Arya tanya beneran. Kalau main Mobile Legend, karena Pak Arya nggak tahu, terus disconnect. Halo 7G dan 9G. Kalau didiemin aja tuh apa yang terjadi sih? Ini serius nggak ada yang mau main? Oke. Tahu Pak, soalnya nggak main juga Pak. Oh nggak main juga. Yang main deh Mobile Legend, diem aja. Dan oke, Mbak Galura, kalau Mbak Galura main game apa Mbak Galura? Cuma buka medsos sih. Oh nggak main game ya, cuman buka medsos ya? Ya. Oke, ngapain tuh buka? Stalking mantan mungkin? Nggak punya. Oke, udah ada. santai. Oke, ya yang lain yang main game multiplayer. Pak Arya pengen tahu beneran deh, apa sih yang terjadi kalau misalnya main Mobile Legend, terus disconnect dan didiemin aja gitu. Atau main Call of Duty deh, atau main PUBG deh. Bermain yang memang lawannya tuh emang gitu. Lawannya tuh lawan-lawan yang berbeda, sama-sama orangnya. Ada yang jawab lewat chat mungkin ya, nih. Dijalanin sistem komputer. Emang iya, dijalanin sistem. Oh iya Ibu Fitri. Oh emosi. Emosi katanya. Iya sih. Emosi disconnect emosi. Oke, iya deh. Aduh, jangan pakai istilah-istilah game. Pak Arya nggak tahu, yang Pak Arya itu cuma noob doang. Noob itu berarti kayak beginner gitu ya, kayak nggak bagus mainnya gitu. AFK tuh apa sih AFK? Yuda, AFK tuh apa sih? Keluar dari game. Keluar dari keyboard, oke. Nah iya masanya, oke keluar dari game, tapi kemudian ini katanya sih, ini cuma katanya ya, Pak Arya nggak ngerti ya. Katanya sih kemudian karena ini multiplayer, karena online gitu ya, lawan kita nggak tahu di mana, nggak tahu di belahan Indonesia bagian mana, atau belahan dunia bagian mana, kemudian kita dikalahin gitu ya katanya ya. Ada yang karakternya diambil, ada yang kemudian poinnya diambil, dihancurin, nggak tahu dihancurin apa. Tapi katanya kayak gitu. Iya nggak sih? Coba deh. Mati Pak, iya mungkin karena kemudian dihancurin lawan kan, dibunuh lawan kan, jadi mati dan sebagainya. Oke, nah sekarang itu juga teman-teman yang terjadi ketika kita
anggaplah kehidupan ini atau belajar ini, proses belajar ini adalah game gitu. Terus kita nggak mau main di game kita sendiri, game yang kita pilih sendiri loh, dan kita nggak mau mainin itu, dan ini multiplayer. Yang menentukan kemudian kita menang dan kalah tuh orang lain. Apa kita mau kayak gitu? Nggak mau kan? Jadi don't give up teman-teman. Jangan pernah menyerah, jangan pernah quiet, jangan pernah berhenti di game, di permainan yang teman-teman pilih sendiri gitu, yang teman-teman tentuin sendiri. Nah sekarang ya udah gitu. Oh, dan mau nggak mau emang kita harus jalanin terus game itu dalam kehidupan ini ya. Life is like game gitu. Ya kehidupan ini kayak main game gitu. Ya kalau misalnya teman-teman nggak mau bermain di game kita sendiri, jadi tanpa sadar sebenarnya kita itu sedang hidup dalam permainan. Kita itu sedang hidup like a game gitu. Cuman nggak banyak orang yang mau main di permainan kita sendiri. Yang pada akhirnya apa? Nasib kita ditentukan orang lain. Mungkin kita dikalahin sama orang lain, kalau orang lain baik ya udah kita didiemin aja kita gitu, nggak dihancurin, nggak dikalahin dan sebagainya. Ya udah, jangan sampai kita kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kemudian kita menyerah gitu aja. Jangan sampai kita do nothing gitu, nggak melakukan apa-apa. Karena dengan kita tidak melakukan apa-apa, it's mean udah kita udah di ujung tanduk dalam kekalahan gitu. So, like a game. Jadi, perlakukan hidup kamu itu kayak kamu sedang bermain game. Semenyenangkan kamu memilih game kamu, semenyenangkan kamu menjalankan game itu walaupun itu dalam bentuk kegagalan, masuk ke jurang, kamu coba lagi. Mungkin Nick Vujicic pernah bilang kalau misalnya saya 1000 kali jatuh, saya akan 1001 kali bangkit. Artinya emang kata bangkit yang harus terakhir dalam hidup saya gitu. Nick Vujicic tuh seorang motivator yang dia sempat mau bunuh diri ketika dia kecil karena apa? Tangan kakinya nggak ada yang normal, mohon maaf naudzubillah min dzalik, cuman separoh-separoh. Tangan kakinya dua-duanya cuman separoh, tangannya dua-duanya cuman separoh. Kita lagi mikir, apa yang bisa dia lakukan dengan kondisi fisik seperti itu. Dia sempat putus asa, nyemplungin diri ke kolam renang, tapi kemudian dia nggak jadi. Jadi muncul lagi ke permukaan, dia nyelamatin diri lagi, bernafas lagi, karena dia dalam kondisi kayak gini, dalam kondisi saya kayak gini pun ternyata kedua orang tua saya mencintai saya. So jangan pernah jadi beban teman-teman ketika teman-teman mungkin secara achievement, secara prestasi belum sesuai harapan, rankingnya Arya juga cuek-cuek aja, santuy-santuy aja dulu masuk kelas unggulan, rankingnya ranking bontot gitu ya. Nah, kemudian jangan, wah saya mengecewakan orang tua saya orang yang gak berguna dan sebagainya. Enggak kok, orang tua bangga sama kalian. Ya ayah bunda ya yang mungkin sekarang lagi dampingi, ayah bunda tetap bangga, whatever. Karena ayah bunda tahu betul bagaimana kamu sudah berjuang mati-matian gitu. Asal memang menunjukkan di hadapan ayah bunda kamu sedang berusaha dan berjuang gitu. Jangan sebaliknya gitu. Apaan? Kamu disuruh belajar main game terus gitu. Nah, ini kan berarti satu hal yang berkebalikan nih gitu. So treat your life like a game. Kalau tadi ada lifelong learning, Pak Arya yang kedua mau ngenalin tentang active recall. Oke? Active recall itu gini. Jadi kalau misalnya ada materi yang masuk ke kalian, itu jangan cuma disimpan doang teman-teman. Tapi aktifkan lagi setiap informasi baru yang masuk dalam memori kalian, dalam otak kalian, dalam benak kalian. Dengan cara apa? Dengan cara minimal, kalian pernah nggak sih kalau misalnya Bapak Ibu Guru misalnya lagi jelasin tentang, oke, kita lagi mau jelasin tentang rumus Pitagoras nih. Oke, sebelum Bapak Ibu Guru jelasin, teman-teman tanya secara kritis, Bapak, Ibu, rumus Pitagoras itu kalau misalnya dipakai dalam kebetulan di rumah saya lagi ada tukang lagi ngebangun nih gitu. Pitagoras tuh dipakai kayak gimana ya? Contohnya ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya kayak apa ya? Nah, coba deh beranikan untuk menanyakan hal-hal kritis seperti itu sama Bapak Ibu Guru karena apa? Kecenderungan manusia untuk berpikir abstrak, artinya cuma ngawang-ngawang doang, nggak ngerti tujuannya kemana, nggak ngerti manfaatnya buat apa, itu ketertarikannya akan menurun. Begitu tahu bahwa, oh ini tujuan kalau kita pakai, kalau kita terapin di kehidupan sehari-hari itu kayak gini toh gitu. Itu pasti akan lebih tertarik gitu ya. Yang keduanya nanti ada Pak Arya kenalin space repetition, kemudian ada strategi flashcard dan presentation. Bu Arin, kita masih punya waktu nggak? Masih ya? Berapa menit lagi? Masih ya, oke. Iya. Oke. Ini tantangan kalian nih. Kan tadi udah ya disampaikan nih 14 mata pelajaran. Banyak banget materi yang harus dihafalin. Tapi ini, mohon maaf nih ya, kata psikologi kognitif nih ya,
semakin banyak menghafal, emang semakin banyak yang lupa gitu. Tapi kemudian orang matematika bilang kayak gini, inget Pak, rumus probabilitas, semakin banyak peluang yang kita tebarkan, semakin banyak umpan yang kita tebarkan kan semakin banyak peluangnya. Ya udah nggak apa-apa, kasih materi sebanyak-banyaknya gitu. Kan dengan ngasih materi sebanyak-banyaknya, ya udah yang nyantol berapa probabilitasnya, berarti kalau kita ngasih 100, yang nyantol 20 tuh. Tapi kalau misalnya kita ngasih 20, mungkin cuma 3. Kan daripada 3, ya mendingan 20 gitu. Nah, ini konsep belajar, konsep berpikir belajar yang emang harus kita benahin nih satu persatu nih teman-teman nih. Ini juga yang sering, barangkali Pak Arya sering sampaikan juga ketika Pak Arya ngasih training ke Bapak Ibu guru sih sebenarnya. Jangan terlalu mempressure dengan terlalu banyak materi, karena apa? Terlalu banyak ngasih materi, banyak juga yang lupa gitu. Ternyata salah dengan konsep, ya udah hukum probabilitasnya dipakai. Itu nggak berlaku dalam belajar Bapak Ibu, dan itu nggak berlaku dalam belajar. Jadi justru semakin fokus, semakin kita fokus pada satu materi, semakin fokus kita sedikit materi, maka akan semakin ini sebenarnya, akan semakin expert kita di situ gitu. Makanya Pak Arya nggak pernah mau bicara soal gimana dong kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Pak Arya mau nggak ngisi training atau seminar tentang bagaimana konsep-konsep ekonomi di Indonesia? Nggak mau gitu. Karena itu bukan keahlian Pak Arya. Pak Arya pengen banyak belajarnya itu di bidang karir, di bidang pendidikan, di bidang motivation training dan sebagainya. Kita memang mau menetapkan pada satu keahlian tertentu. Tapi percayalah teman-teman, walaupun segitu banyaknya pelajaran, kemudian tidak menjadikan teman-teman, wah berarti bener nih, cocok nih gitu, kebanyakan nih pelajarannya, kebanyakan nih materinya. Nggak kayak gitu juga. Justru di sini sebetulnya banyak challenge yang teman-teman dapetin di sini, maka akan semakin dewasa teman-teman berpikir, semakin matang teman-teman berpikir gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ngerasa ini terlalu banyak dan sebagainya. Kemudian teman-teman buka website, buka YouTube, dibandingin sama negara-negara Finlandia misalnya ya, bagaimana mereka menerapkan konsep-konsep pendidikan yang cuma dikit mata pelajarannya, jam pelajarannya gitu. Wah cocok nih kayak gini nih Indonesia. Masalahnya masyarakat Indonesia belum mampu teman-teman untuk bisa menerapkan sistem-sistem kayak Finlandia. Oke, menghafal banyak, itu lupa banyak. Jadi Pak Arya kenalin ada yang namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu gini, dalam proses belajar kita tuh ada proses yang kita laluin teman-teman. Yang pertama itu step pertama banget, basic banget, dan itu sederhana banget, simpel banget, adalah menghafal. Jadi buat teman-teman yang saat ini belajarnya itu cuma ngapalin doang, berarti teman-teman sebenarnya baru ada pada level yang paling basic tuh. Baru ada pada level yang paling dasar, find or remember info gitu. Masuk deh, paling enggak target kita sekarang, begitu dapat training sama Pak Arya nih ya, target kita sekarang teman-teman masuk ke level understanding and applying. Jadi nggak cuma hafal. Kalau hafal kan gini, sebutin nama-nama pahlawan di Indonesia, ngapalin tuh, nyebutin. Okay. Sebutkan nama-nama presiden presiden di Indonesia, dari presiden pertama sampai dengan presiden yang sekarang, sebutin, berarti ngapalin kayak gitu. Nah, nggak cukup sampai di situ. Sebutkan rumus segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Oke, itu ngapalin doang gitu. Tapi kemudian paham nggak tuh, understand nggak tuh, oke? Kemudian bagaimana kalau itu diterapkan, Pak Arya punya sepetak tanah yang bentuknya mirip-mirip segitiga dan punya lebar segini, hitung dong luasnya berapa dan sebagainya. Nah, kayak gitu namanya understanding. Berarti mengerti bagaimana konsep berpikirnya dan mengerti juga applying, mengerti juga bagaimana kemudian kalau itu diterapkan gitu ya. Jadi itu udah lebih dari lumayan kalau misalnya di usia teman-teman sekarang ini masuk pada tataran understanding. Biarin nanti teman-teman terus lanjut teman-teman sampai teman-teman bisa mencipta, creating, sampai teman-teman bisa mengevaluasi sama analyzing. Memang analisis, tapi entar aja kita mikirin itu kalau misalnya udah teman-teman di jenjang yang lebih tinggi. Sekarang paling nggak masuk applying dulu, oke? Nih, kata Dr. Art Cohn dari University of Portland, teman-teman, ini catat banget ya, dicatat banget. Rata-rata kita itu melupakan 50% informasi yang kita hafalkan dalam 1 jam. Ingat ya, 50. Jadi kalau misalnya kita belajar 1 jam, itu 50%-nya doang yang masuk. Yang 50% lainnya menguap tuh. Hilang begitu aja. Ini 1 jam nih ya. Dan ingat, kalau misalnya setelah menunggu 24 jam, jadi gini, ada materi, ada 10 materi, oke? Kan dalam waktu 1 jam. Teman-teman cuma bakalan hafal 5 doang. Yang 5 kabur-kabur, samar-samar, atau lupa sama sekali. Dah, teman-teman cuma menguasai 5. Tapi tunggu deh, yang 5 ini, tunggu 1 hari. Itu, dia akan lupa 70% ya. Berarti paling enggak teman-teman cuma hafal. Di hari berikutnya teman-teman cuma hafal 2. Ini kata Dr. Art Cohn, 50% dalam 1 jam doang, dan setelah 24 jam,
Dari 50% itu 70%-nya akan hilang begitu aja. Mungkin ke bawah ngimpi, mungkin ke bawah mandi, luntur, dan sebagainya, saya nggak tahu. Cuman penelitian Dr. Art Cohn, seorang ahli psikologi kognitif dari University of Portland bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya lupa itu nggak salah sih. Karena apa? Ingat dong konsepnya di Android-nya teman-teman ini kan ada sistem yang namanya Clean Master atau apapun namanya ya, buat ngebersihin cache-cache yang nggak penting, file-file yang nggak penting, yang nggak berguna di HP kita, di Android kita. Supaya apa? Supaya kemudian cara kerja prosesor HP kita kemudian bisa bekerja dengan lebih cepat, dengan lebih baik. Benar ya? Di booster dengan baik gitu. Di booster biar lebih cepat gitu. Nah, sama sebenarnya. Nggak apa-apa kita punya, aduh kenapa sih saya lupaan jadi orang, aduh kenapa sih informasinya harus lupa, kenapa sih harus menguap gitu. Sorry. Nah, nggak apa-apa, karena apa? Melupakan adalah proses kognitif yang cukup penting. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak menyimpan informasi, yang ada malah lemot sebenarnya gitu. Apalagi informasi itu adalah informasi-informasi yang nggak berguna. Jadi tolong teman-teman, mantan-mantan yang udah pernah nyakitin teman-teman. Ini kayaknya usia teman-teman kayaknya belum pas yang ngomongin mantan. Ini mantan apaan sih? Ya apapun itu. Mungkin teman-teman teman-teman punya sahabat gitu ya, yang pernah nyakitin teman-teman, punya teman yang nyakitin gitu. Pernah punya masalah sama ayah bunda, pernah punya masalah sama bapak ibu guru gitu. Dan permasalahan itu hanya jadi beban, itu tuh cuman memori-memori yang nggak berguna, yang cuman akan membuat berat cara kerja prosesor di dalam hidup teman-teman. Jadi pakai Clean Master, installin dulu Clean Masternya. Di dalam hati teman-teman tuh installin dulu di Play Store ya, installin kemudian dipakai, hapus semua cache-cache yang nggak berguna. Itu juga sama yang di memori, juga sama kayak gitu. Nah, Pak Arya ngenalin ada short term memory dan long term memory. Short term memory itu memori jangka pendek yang memang informasi berhasil tersimpan, tapi sementara sifatnya temporary doang. Sementara long term memory itu dia jauh lebih abadi di situ, jauh lebih tersimpan lebih lama gitu. Jadi prosesnya tuh kayak gini, ada sensory input, ada data yang masuk gitu. Dan di memori, data itu tuh kemudian difiltering gitu. Ada mekanisme memfilter di situ. Kalau difilter dari datanya aja, ini informasi yang spam nih, oke, buang aja, buang otomatis gitu. Ketika baru masuk ke otak aja udah kebuang gitu. Ini yang kita sebut dengan istilah masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah, ini karakter-karakter memang yang informasinya benar-benar nggak penting gitu ya. Dan kemudian kalau informasinya itu dianggap penting, meaningful, oke, dia akan masuk ke short term memory dulu. Ke short term ke sementara dulu, oke, ke penyimpanan sementara dulu. Penyimpanan sementara tuh ibaratnya kita pakai flash disk lah ya. Flash disk ini kita Pak Arya punya flash disk 2 GB gitu. Tapi kemudian emang mau sampai berapa lama Pak Arya nyimpen data di flash disk yang cuma 2 GB itu? Pak Arya harus simpen dong itu ke hard disk yang 1 tera, 5 tera, atau mungkin simpen ke drive yang emang unlimited tuh gitu ya. Ke Google Drive yang unlimited, masukinlah ke long term memory. Jadi itu juga gitu. Short term memory itu penyimpanan sementara doang gitu. Nah, pilihannya adalah apakah mau ngehapus informasi yang masuk atau mau nyimpen, baik itu sementara maupun lama gitu. Nah, yang sementara itu yang tadi 50% belajar 1 jam hilang gitu. 10%-nya itulah yang sementara, yang short term memory gitu. Nah, gimana caranya biar paling enggak 50% deh bisa tersimpan dengan baik di long term memory, di memori jangka panjang tuh gimana sih caranya gitu. Oke, ini kayak tadi ibaratnya flash disk nih. Nah, kalau teman-teman belajar secara pasif atau passive review, ya teman-teman bakalan hafal doang. Sementara kalau active recall, teman-teman akan bertanya secara kritis. Tadi yang udah Pak Arya sampaikan. Coba deh teman-teman tanya tujuan belajar itu buat apa, manfaatnya buat apa, gimana kalau dipakai dalam kehidupan nyata, dan seterusnya. Insya Allah itu akan merubah karakter dari short term memory ke long term memory. Bu Arin, do you want to say something? Ya. Iya Pak Arya, mohon maaf ini waktunya kurang 3 menit lagi Pak Arya. Alright, saya akan running ya Bu ya, saya akan cepat ya, karena ada beberapa file lagi. Oke, baik. Ini perbandingan aktif sama jadi 46% itu lebih efektif kalau misalnya teman-teman belajar secara aktif, bertanya secara kritis, buat apa sih kita belajar ini, dan tujuannya buat apa, manfaatnya buat apa. Sementara cuma 34, itu sekitar 80% efektivitasnya. Teman-teman akan mengingat 80% gitu. Tapi teman-teman hanya akan ingat 34% kalau teman-teman cuma dengerin doang, tidak bertanya secara aktif. Oke. Pak Arya akan cepat ya, karena udah waktu habis. Space repetition itu
kayak kita mengulang lagi karena memang kita punya keterbatasan dalam mengingat, akhirnya kita mengurang setelah dipelajari sehari setelahnya, 3 hari setelahnya, seminggu dan seterusnya. Oke, ini yang dikenalkan oleh Dominic O'Brien namanya ya. Atau teman-teman biasa juga menggunakan flashcard kayak kartu yang depannya pertanyaan, belakangnya jawaban. Ini yang visual banget nih, karakter visual kayak gitu, flashcard. Depannya pertanyaan, belakangnya jawaban, dan teman-teman jadikan itu sebagai game atau quiz. Itu juga bisa sih sebagai sarana buat. Dan ini yang paling Pak Arya favoritin, yaitu ketika teman-teman belajar sesuatu dan coba teman-teman menyampaikannya kembali ke teman-teman yang lain atau mempresentasikannya kembali ke teman-teman. Karena itu akan memaksa otak teman-teman untuk nggak cuma mengingat, tapi kemudian bagaimana teman-teman akan mengolah kata itu, oke, akan merubah redaksional kata itu menjadi versinya teman-teman. Dan itu menurut itu paling efektif dalam belajar supaya teman-teman mengerti. Sampai teman-teman supaya teman-teman masuk ke level understanding tadi, nggak cuman remembering. Oke, gunakan PowerPoint deh coba, karena PowerPoint itu poin-poin doang, selebihnya penjelasannya, explaining-nya itu disampaikan dengan gaya bahasanya teman-teman, dan itu efektif banget. Oke, belajar jadi menyenangkan saat kita memang tahu tujuannya. Oke, Pak Arya bakalan cepet nih di sini, sebenarnya masih ada beberapa slide nih. Jadi teman-teman siap nggak naik level gitu? Ada yang namanya top dog phenomenon, kan ini salah satu fenomena tadi gitu ya. Kira-kira siap nggak ya saya? Kan saya usianya nanti paling muda nih kalau saya kelas 1. Ada yang namanya fenomenanya adalah top dog phenomenon, di mana teman-teman ngerasa takut, cemas, atau nggak percaya diri gitu ya ketika teman-teman masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu, dari SMP ke SMA, SMP, dan seterusnya. Dan itu normal nggak? Normal, nggak apa-apa gitu. Cuman masalahnya adalah apakah kita akan fokus kepada rasa takut dan cemas kita? Enggak dong. Orang yang berani itu bukan berarti dia nggak punya rasa takut, bukan. Tapi karena dia tahu ada hal-hal yang lebih efektif daripada dia pakai rasa takutnya dia gitu. Lebih baik berani gitu. Jadi kita coba bayi yang baru lahir aja teman-teman gitu. Kita kan masuk ke zona baru. Bu Arin, mungkin mohon izin 2 menitan saya akan overtime ya Bu ya. Dikit aja. Boleh. Baik. Jadi Haryanto Kandani itu pernah bilang kayak gini teman-teman. Kan nanti teman-teman bakalan masuk ke dunia SMA nih ya. Masuk ke kehidupan SMA nih. Teman-teman akan keluar dari zona nyaman teman-teman sekarang yang masih di SMP. Ah, nyaman? Sekarang nggak nyaman kok Pak. Itu anggaplah sekarang jadi nyaman ya. Oke. Teman-teman akan comfort zone, oke, ke growth zone gitu. Ya, jadi Haryanto Kandani itu pernah bilang kayak gini. Teman-teman ketika teman-teman mau berubah, ketika teman-teman mau berproses, mau berkembang, maka teman-teman akan keluar dari zona nyaman teman-teman. Dan asal teman-teman tahu, nggak ada perkembangan, teman-teman nggak akan pernah bisa berkembang kalau teman-teman tetap stay di zona nyaman teman-teman. Oke? Dan jangan berharap teman-teman menemukan kenyamanan ketika teman-teman berproses berkembang. Jadi tidak ada perkembangan di zona nyaman, tidak ada kenyamanan saat proses berkembang. Teman-teman mungkin yang putri-putri nih ya, ngerasain dong ketika awal-awal menjadi dewasa, puber, dan sebagainya. Kan teman-teman sedang berkembang tuh, nggak nyaman banget ternyata setiap bulan harus kedatangan tamu dan sebagainya. Nah, seperti itulah proses berkembang. Gitu. Kita nggak nyaman ketika proses berkembang, tapi kita sedang naik level ke jenjangnya. Gitu. Nah, ini kurang lebih. Kita comfort zone itu kayak feel safe and in control gitu. Jadi kita ngerasa nyaman, aman, dan sebagainya, oke? Karena apa? Kita emang kayak ya udah nyaman aja gitu, enjoy aja jalanin itu. Nah, ketika kita belajar, ketika kita proses belajar gitu, kita mencoba untuk berdamai, deal gitu. Kita melakukan negosiasi dan kontrak dengan setiap tantangan yang ada gitu, sampai dengan kita proses berkembang. Kita akan menemukan tujuannya apa, kita akan menemukan impian kita apa di masa yang akan datang, dan seterusnya. Ingat, Eleanor Roosevelt pernah bilang kayak gini teman-teman. Ini salah satu cara biar teman-teman mengakselerasi teman-teman cepat berkembang ya, teman-teman, ayah, bunda gitu. Eleanor Roosevelt tuh bilang kayak gini, great minds tuh disguise-nya tuh ide. Jadi orang-orang yang berpemikiran besar tuh bicaranya tuh tentang ide. Coba sekarang lebih banyak bicarain ide deh. Oke, lebih banyak bicarain gagasan, ide gitu. Pada average minds nih, pikiran yang rata-rata itu cuma discuss tentang event, kejadian-kejadian doang. Sementara small mind bicara tentang people, jangan dibiasain ngegosip, jangan biasain ngegibah teman-teman. Karena itu cuma small minds, kata Eleanor. So, be yourself guys. People don't have to like you. Mungkin teman-teman ketika masuk ke jenjang SMA yang baru, songong amat, tengil amat tuh anak akselerasi, anak SKS dan sebagainya. Santai aja, jadi diri sendiri teman-teman. Mungkin orang lain nggak suka sama teman-teman. Dan ada satu buku tentang seni, saya nggak mau nyebutin judulnya apa, tapi seni tentang bagaimana supaya kamu jadi orang yang cuek.
Jadi orang yang santai dan enjoy, nggak usah dengerin orang lain, itu ternyata bisa menjadi berhasil buat kalian. Terakhir dari Pak Arya, teman-teman. Motivasi buat teman-teman. Kalau teman-teman dikasih pilihan nih, sekarang teman-teman dikasih uang jajan ya sama ayah bunda teman-teman, 1 bulan, nak, bunda atau ayah mau ngasih uang jajan buat kamu sebulannya, 2 pilihan nih. Kamu mau 10 juta 1 bulan, tapi flat selama 2 tahun 10 juta terus, atau kamu mau pilih 10.000, tapi ayah bunda janji setiap bulannya itu, setiap kamu menunjukkan prestasi yang bagus, ayah bunda akan naik 2 kali lipatkan. Oke? Rata-rata orang bakalan pilih yang 10 juta. 10 juta dong, ya rasional lah ya. 10.000 dapat apaan? 10.000 itu nasi telur gitu di Burjo. Jadi orang akan pilih 10 jutanya tapi stuck flat segitu aja gitu. Tapi kita lihat hasilnya, teman-teman. Setelah 2 tahun atau setelah 24 bulan, ternyata yang punya tabungan lebih besar adalah yang berawal dari 10.000. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa, ih kok pemahaman saya cuma segini ya tentang pelajaran gitu, modal saya kok cuma segini, teman saya kok segitu gitu. Ingat main game tadi, itu fokusnya ke bagaimana teman-teman senang dan menyelesaikan setiap masalah yang teman-teman hadapi. Teman-teman nggak fokus ke nggak fokus ke teman yang lainnya yang udah berhasil menyelesaikan level-levelnya, kan nggak kayak gitu. Teman-teman selesaiin levelnya teman-teman sendiri gitu. Dan lihat tabungannya yang 10.000 jauh lebih besar daripada yang 10 juta. Jadi learning point yang mau Pak Arya sampaikan adalah nggak teman-teman baru hafal sedikit. Nggak masalah teman-teman punya modal cuman dikit, tapi yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi teman-teman untuk mengakselerasi dan meningkatkan itu 2 kali lipat setiap waktunya. Oke? 2 kali lipat setiap waktunya, dan tabungan yang akan teman-teman punya itu jauh lebih besar daripada yang 10 juta tapi flat gitu ya. Oke, sukses bukan teman yang hebat, tapi kerja kecil-kecil yang membosankan. No elevator to success, teman-teman, nggak ada. Kita cuma berdiri doang, tangga berjalan, tiba-tiba kita nyampe ke atas. Nggak ada tuh, ya. Dalam berjuang, dalam berkarir, dalam belajar, untuk berhasil, untuk sukses, kita nggak ada yang kayak gitu. We have to stepping stairs by stairs. Kita harus tapaki anak tangga satu persatu, teman-teman. Berdarah-darah, melelahkan, menyakitkan, tapi kalau kita lakukan itu dengan benar, teman-teman akan berhasil. Proses belajar yang teman-teman jalani di pola SKS ini mungkin akan capek, mungkin akan menyakitkan, tapi emang itulah anak tangga yang akan teman-teman tapaki. Biar teman-teman kerja cerdas, emang nggak harus kerja keras, teman-teman. Tapi untuk menjadi cerdas kan perlu upaya keras ya. Oke, saya akan lewat aja bagaimana PISA, teman-teman pasti pernah dengar Program for International Assessment. Kita peringkatnya mengkhawatirkan, hanya sekedar di ASEAN aja kita mengkhawatirkan, apalagi di negara ya. Teman-teman punya tanggung jawab, di 2045 wajah Indonesia adalah teman-teman. Bukan Bu Arin, bukan Pak Agung, bukan Bu Fatwa, bukan Bu Nia. Oke? Tapi teman-teman akan menduduki jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang penting di tahun 2045. Ya, maka tolong teman-teman, kami amanahkan bangsa ini, kami amanahkan masyarakat ini kepada teman-teman sebagai wajah Indonesia di tahun 2045 kelak. Itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya. Ayah, bunda, teman-teman, kalau misalnya ada yang belum puas tentang bagaimana strategi belajar dan karir, emang Pak Arya nggak siapin ya materinya terlalu banyak, karena emang request pertamanya tentang strategi belajar. Tapi kalau ada yang mau ingin dikonsultasikan, silahkan hubungi medsos-medsos yang Pak Arya punya. Terima kasih Bu Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, materi yang sangat luar biasa sekali anak-anak ya. Terima kasih banyak Pak Arya buat materinya yang tentu sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya, Bu Arya memberi kesempatan untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah untuk memberikan pertanyaan seputar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak, gimana sih belajarnya nanti kalau misalnya saya harus lebih cepat daripada teman-teman saya masuk SMA atau apa saja boleh. Nah, silakan anak-anak bisa tulis di kolom chat. Dan saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita yang kedua, Ibu Evita Hani Pangaribowo. Selamat datang, Ibu. Terima kasih Bu Arin atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Bunda. Dan Bapak Guru semuanya. Oke, baiklah. Nah, anak-anak, silakan Bu Arin persilakan untuk kalian semua menuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Arya sebelum kita melanjutkan kepada materi selanjutnya. Oke, mungkin Pak, gimana sih
caranya kalau saya itu belajarnya udah berupaya macem-macem, tapi kadang ya itu tadi loh, ujian itu kadang suka mengalahkan niat saya untuk belajar. Nah, kira-kira nih mungkin hal itu yang sering disampaikan oleh anak-anak saat pembelajaran mungkin, atau memang sedikit curhat-curhat anak-anak kepada guru-guru yang lain gitu Pak Arya, mungkin seperti itu. Bagaimana itu Pak Arya? Maksudnya ujian ulangan begitu ya? Kalau ujian Bukan, nasional, jadi ujian nasional masih ada ya? Ketika mau belajar, sudah punya tekad yang keras sekali untuk belajar, tapi masih suka godaan, tergoda maksudnya oleh godaan. iya, Oh, betul, godaan. entah Saya kira sosmed, ujian. entah Ya, game. this is exam gitu. Oke, godaan ya. Jadi gini teman-teman, pasti lah ya. Hidup itu emang gini nih. Allah nih emang nyiptain, emang harus ada malaikat, harus ada setan gitu ya. jadi sama sih sebenarnya. Bagaimana kemudian apakah angel or devil gitu. Jadi gini, ya yang jelas pelari itu sampai ke garis finish itu nggak pernah mengawal itu dari dekat garis finish, harus jauh dari garis finish itu. Bahkan Valentino Rossi kan harus melalui beberapa lap dulu, 32 lap dulu, baru dia nyampe finish gitu. Artinya memang kita harus melalui proses. Nah sekarang, kalau misalnya memang teman-teman merasa teman-teman harus berlari cepat, ya, oke, berlari cepat karena memang ada di program SKS ya, di program SKS, maka teman-teman jangan berjalan. Artinya memang harus ada sacrifice di sini, harus ada pengorbanan. Ketika memang teman-teman melihat seusia teman-teman yang seusia sepantarannya ada dalam posisi have fun, nonton gitu, keluar dan sebagainya, dan teman-teman harus sacrifice dari sisi kesenangan ya, dari sisi waktu, ya memang itu yang harus teman-teman hadapin dan teman-teman nikmati itu gitu. Toh gini Bu Arin, Pak Arya pernah sering sampaikan bahwa yang namanya proses pendidikan itu investasi peradaban di masa yang akan datang. Jadi enggak kayak kita nanam saham secara finansial atau misalnya nanam modal apa kelihatan hasilnya di 1 bulan kemudian gitu. Kita nggak kayak gitu, pendidikan tuh nggak kayak gitu, teman-teman percaya deh. Ketika teman-teman sampai pada usia yang termuda, di jenjang yang tertinggi, entah itu nanti masuk PNS, pegawai negeri sipil, entah itu masuk studi, itu adalah satu keuntungan yang luar biasa buat teman-teman. Percaya sama Pak Arya. Karena apa? Pada saat di level gini, sepantaran usia kalian udah pensiun, nanti di kerja kalian nanti, kalian belum pensiun, dan kalian ada pada level yang lebih tinggi. Jadi motivasinya coba ke sana deh. Ketika kita semudah mungkin kita mencapai keberhasilan kita gitu. Jadi sekali lagi mungkin jawaban saya adalah we have to sacrifice gitu. Itu Bu Arin. Waktu untuk belajar dan Oke, terima kasih banyak Pak Arya untuk jawabannya. Nah, ini udah ada yang nanya nih dari Tatiana Putri. Pak, tips untuk mengatur waktu untuk belajar yang lain dan apa yang bisa dilakukan agar tidak cepat bosan. Nah, itu kayaknya dua pertanyaan yang berkaitan ya, Pak. Dan itu sepertinya suara hati anak-anak yang lain juga. Mungkin Pak Arya bisa kasih tips-tipsnya itu, Pak. Baik. Tadi yang lifelong learning bilang kayak gini ya, dari Aisyah, ya, bentar, dari Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah. Baik, ini yang lifelong learning tadi. Ya, waktu kita itu satu hari cuma 24 jam, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Semuanya punya porsi yang sama, semuanya punya jatah yang sama. Oke, kita sepakati dulu itu kayak gitu ya. Oke, dan sekarang begini. Kemudian ada 14 mata pelajaran, tadi yang disampaikan. Dalam satu semester kalian ada 14 mata pelajaran. Gimana Pak kita membagi 24 itu supaya 14 itu bisa adil, bisa fair, bisa rata, dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik? Boleh nggak Pak Arya jujur? Bahwa Pak Arya katakan nggak bisa. Sayangnya nggak bisa. Nggak bisa kalau misalnya teman-teman kemudian ingin perfect semuanya. Nggak bisa. Maka lifelong learning bilang tadi bahwa coba prioritaskan dulu pelajaran yang emang teman-teman mau dan teman-teman sukai gitu ya. Kemudian jadi pernah ada kita gini Bu Arin, pernah ada istilah kayak gini, ada 2 orang ibu-ibu, ada 2 orang bunda nih, kemudian anaknya cerita nih, anak bunda dilesin apa, kayak kalian misalnya, aduh anak saya leskan matematika, nilainya matematika jelek banget gitu, nilainya matematika jelek banget gitu.
Nah, tapi bahasa Inggrisnya oke banget loh. Bahasa Inggrisnya dilesin nggak Bunda? Enggak, kan udah bagus nilainya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang juga keliru juga dalam mengambil sikap gitu ya. Ini Bunda ini lupa, mungkin anak ini tidak talent, tidak passion di bidang kalkulasi, di bidang matematika. Sementara dia punya potensi. Kenapa nggak bahasa Inggrisnya yang dilesin supaya dia menjadi benar-benar expert di situ? Oke, kenapa nggak bahasa Inggrisnya yang coba kita lesin supaya walaupun matematikanya oke lah, matematikanya biar belajar aja paling nggak sampai KKM lah, aman, oke. Tapi emang bakatnya dia di bahasa Inggris. Kita sering banget fokus pada masalah, tidak fokus pada potensi, gitu. Kita sering banget fokus pada masalah, tidak fokus pada potensi. Padahal potensi yang kemudian terus dikembangkan dan kita akan menjadi expert di situ, itu akan menjadi lebih baik. So, Aisyah, kalau misalnya Aisyah merasa bahwa terbebani banget sama mata pelajaran yang banyak banget dan ngerasa nggak bisa bagi waktu dalam 24 jam, Pak Arya sarankan Aisyah pilih dulu pelajaran yang Aisyah suka dan Aisyah ngerasa Aisyah emang talent di situ, bakat di situ, kuatnya di situ. Maka gini, kalau misalnya ada yang tanya fisika, siapa? Tanya Aisyah. Karena Aisyah belajar menginvestasikan banyak waktu untuk fisika. Oke? Tapi jangan pernah tanyain kimia karena emang Aisyah emang rata biasa-biasa aja soal. Jadi gitulah kurang lebih. Jadi coba awali dengan prioritas pelajaran yang disukai, yang difavoritin. Bu Arin. Terima kasih banyak Pak Arya agar nggak cepat bosan. Agar nggak cepat bosan ya ini ya. Oh iya. Ya kalau sama aja sih sebenarnya. Agar nggak cepat bosan adalah selalu berangkat dari pertanyaan ini manfaatnya buat apa, fungsinya buat apa, maka kita bakalan tahu bener kita bakalan tahu betul apa yang sedang kita lakukan. Oke, begitu ya Aisyah dan Tatiana. Jadi dari dua pertanyaan ini dapat disimpulkan untuk mengatur waktu berarti kalian harus tahu prioritas mana dulu yang harus didahulukan untuk kalian pelajari dan yang pastinya yang paling kalian sukai. Begitu ya. Begitu juga pertanyaan dari Aisyah Sekar. Terima kasih untuk Tatiana dan Aisyah Sekar atas pertanyaannya. Untuk anak-anakku yang lain, kalau masih punya banyak pertanyaan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arya, nanti silakan dilanjutkan di sosial media yang sudah disampaikan oleh Pak Arya. Nanti kalian bisa tanya di situ karena melihat waktu yang tersedia sudah habis dan kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi terima kasih untuk anak semua, terima kasih untuk Pak Arya untuk materinya. Terima kasih banyak, terima kasih Al Azhar, terima kasih Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda, teman-teman semuanya. Senang bisa sharing dengan kalian. Oke, terima kasih banyak Pak Arya untuk materi. Semoga kita bisa diskusi lagi dengan anak-anak lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Saya tunggu. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, itu tadi materi pertama dari Bapak Arya. Untuk materi kedua ini nggak kalah menarik dari materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bunda Evita Hani Pangaribowo yang merupakan orang tua dari teman kita, teman-teman anak sendiri, yaitu Ananda Galura. Beliau merupakan izin saya perkenalkan dan saya bacakan CV-nya dulu ya Bunda. Beliau tinggal di Jalan Primisima, Temulawak, Triharjo, Sleman. Dan beliau sekarang merupakan dosen di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dari mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang, Pastoral Research Rheinische Friedrich Wilhelms Universitas Jerman dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dan masih banyak lagi pengalaman penelitian dan publikasi beliau serta buku-buku yang beliau tuliskan dan beliau pengalaman pendidikan. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Bonn, Jerman, dan merupakan alumni Master of International and Development Economic Australia National University Canberra, Australia, dan Bachelor of Economic Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, itu tadi luar biasa bukan pengalaman dari Ibunda Evita Hani Pangaribowo. Jadi tunggu apa lagi anak-anakku semua?
Saya persilakan kepada Ibunda Evita Pangaribowo untuk menyampaikan materi untuk kita semua. Monggo Bunda. Baik, terima kasih Bu Arin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu guru, untuk kakak-kakak siswa kelas 7G dan 9G di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agung Widiantoro, yang sudah memberikan amanah kepada saya begitu ya untuk sharing beberapa hal terkait bagaimana mungkin lebih ke pengalaman kami di rumah ya, dan bagaimana pengalaman saya juga dalam belajar itu seperti apa. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami di sekeluarga untuk sharing